Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di YouTube channel Masjid Kasih TV. Jangan lupa untuk like video ini, subscribe channel ini, dan bagikan kepada teman-teman agar semakin banyak yang mendapatkan manfaat. Semoga Allah senantiasa membimbing kita di jalan yang lurus. Ini tanah kalau yang ini. Boleh ini dipakai untuk bersuci? Boleh. Tanah yang seperti ini. Tapi yang tidak boleh adalah dipastikan kita tidak menggunakan tanah yang sudah tidak suci. Nah, apa tanah yang tidak suci itu? Satu, tanah yang pernah dipakai untuk bersuci. Itu berarti jelas tidak boleh. Ya, tanah yang sudah dipakai untuk bersuci berarti itu tidak boleh. Karena dia hukumnya sudah tidak suci. Yang kedua, bukan tidak ya sudah pernah dipakai untuk bersuci. Yang kedua adalah tanah yang terkena najis. Karena ia tanah di luar, sangat mungkin ini terkena najis. Kena najis dari kotoran ayam, kena najis dari kotoran bebek, kena najis dari kotoran kucing, apapun yang lewat di sini, ini sangat mungkin. Maka kita harus memastikan tanah yang kita pakai ini adalah tanah yang betul-betul suci. Nah, karena mau mensucikan, zat yang mensucikan itu harus suci. Suci dan mensucikan. Kita ambil tanahnya, ini kita campur langsung. Ya, ini kita ambil tanahnya, kita campur langsung. Kalau bisa kita hindarkan dulu sesuatu selain tanahnya. Ya, yang kita masukkan hanya tanah. Kita campur. Nah, berapa banyak? Secukupnya. Secukupnya saja. Ini kita campurkan tanah. Ya. Nah, saya mengambil tiga genggam lah. Ya, mengambil fadilah, mengambil keutamaan dari angka ganjil. Ya, karena sesuatu yang ganjil itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita campurkan. Ini kita campurkan. Pastikan tangan kita bersih. Tangan kita juga tidak ada najisnya. Ya, tangan kita tidak ada najisnya. Kalau misalnya, Pak Ali puntennya, Pak Ali yang terkena najis mughaladah. Kalau bisa, kalau memang Pak Ali bisa sendiri, pastikan jangan menggunakan tangan atau bagian tubuh yang terkena najis. Karena engke iya kena najis kena iya. Jadi kalau bisa ya minta tolong orang lain yang tidak terkena najis. Atau boleh dengan tangan ini, tapi dengan menggunakan tangan yang lain yang memang suci, yang tidak terkena najis. Nah, ya. Setelah ini kita siapkan, maka tugas pertama adalah bersihkan dulu datiyah najisnya. Itu yang paling utama. Bersihkan dulu datiyah najisnya. Jadi kalau muntemah tadi dijilat di sebelah sini, kita hilangkan. Nah, bagaimana cara menghilangkannya? Ya, ke keran air, lalu kemudian kita guyur dengan keran air. Terus kita guyur dengan keran air. Nah, kalau kita mau menggunakan sabun, hati-hati. Sekali lagi, hati-hati kalau menggunakan sabun. Karena apa? Kalau kita kenakan sabun, nempel. Ini najis. Tuhnya sampai kaki tuna. Atau kudu kumaha jadi nak. Ya pokoknya mah dengan aliran air saja sebetulnya datiyah najisnya sudah terhilangkan. Dengan aliran air itu sudah cukup. Tapi kalau ingin lebih afdol, bagaimana caranya? Yaitu adalah dengan sabun, tapi nanti bisa di akhir sabunnya. Sabunnya setelah kita statusnya suci dulu. Nah, jadi bagaimana cara menghilangkan datiyah najisnya? Cukup alirkan air saja. Alirkan air sampai betul-betul hilang datiyah najisnya. Ya pasti hilang lah datiyah najisnya ya, pasti hilang. Karena apa? Karena diguyur dengan air terus-menerus sehingga si yang terkena najis ini di sini pasti sudah tidak ada. Liur anjingnya sudah tidak ada. Kesang anjingna tos teu aya. Nah, setelah bersih, setelah datiyah najisnya kita yakinkan hilang, maka bagaimana cara untuk mensucikannya? Nah, saatnya adalah tadi berapa kali? Sabi'in gusalatin, 7 basuhan dengan menggunakan salah satunya dengan menggunakan campuran tanah. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Tapi yang paling diafdolkan itu adalah yang di awal. Bagaimana caranya? Sederhana, tinggal ambil saja yang campuran tadi. Ini satu basuhan. Bagaimana basuhannya? Tinggal kita basuh seperti ini. Nah. Ini udah berapa? Satu. Tinggal yang ini. Berarti yang kedua, 3, kemudian 4,
5, 6, 7. Suci? Suci. Nah, ini hukumnya sudah suci, udah boleh kita pegang. Nah, kalau kita ingin menggenapkan lagi, boleh pakai sabun, mangga. Nah, sabunan sayur, boleh digosok-gosok ke sabun. Karena kita hanya menghilangkan zatiah najisnya saja. Sebetulnya tidak beda jauh ya dengan misalkan nuju iseng atau napi kumaha, pandangan orang kaletak ku Ali misalnya gitu kan. Kumanya kaletak. Kok tiasa dugi ke kaletak ku batur kumaha, tapi tiasa wae kayaknya nuju nyarios kumaha ngopetang pandangan tiba-tiba kana mulut batur kan. Itu kan liur juga sama gitu kan. Tapi kan teu goladoh nah eta mah. Eta mah teu goladoh ya. Punten palingnya contoh ieu mah contoh gitu kan. Contoh ieu mah. Ada prayogi contoh ada fikih mah. Nah, itu kan sama. Itu liur juga. Nah, tapi liur yang itu kan hukumnya tidak mugoladoh. Tidak perlu seperti ini. Nah, itu cukup dibersihkan tos beres gitu kan. Nah, kalau yang ini kan ada status najis mugoladohnya itu. Sehingga secara ta'abudi, secara peribadahan, syariatnya adalah dibersihkan dengan cara seperti tadi, 7 kali dengan cara najis. Tapi kalau mau di pertengahan boleh, boleh. Di akhir juga boleh kan, ada di akhir panginten setelah 6 kali, ini yang terakhir. Satu kali beren rada ieu beureut anu hungkul kana di dieu. Nah, gitu. Cuman makanya cara yang paling afdal menurut para ulama adalah seperti tadi. Atau dengan cara lain. Cara lainnya seperti gimana? Tadi basuhan yang pertama. Ya, basuhan yang pertama. Dibasuh pertama, diambil tanahnya dikit. Ya, digosok terus sampai ke bawah. Nah, ini tidak menjadi najis karena dia sudah terkena tanah dalam rangka mensucikan. Nah, setelah bersih, setelah digosok baru dibasuh. Kan kacipta tuh kieu jadinya. Ya, kacipta kieu. Nah, cara yang paling dianjurkan adalah seperti tadi. Cukup seperti tadi itu sudah suci. Ya, yang seperti ini boleh. Ini boleh yang seperti ini juga. Ada yang seperti ini karena dengan yang dia memiliki ikhtiyat yang paling tinggi. Hanya karena ingin memastikan bahwa si najisnya itu sudah bersih, najisnya itu sudah suci dari badan kita. Karena bukan apa-apa, kita mau sholat, kita mau masuk ke masjid, kita mau baca Quran, itu harus dalam keadaan yang suci. Ini satu untuk membersihkan najis mughaladhah. Mangga orang kembali lagi.